Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Dan pemirsa, saat ini proses penghitungan suara masih berlangsung di Lampung. Dan ini terlihat bahwa hasil totalnya sudah terlihat 210 dan juga 337. 210 untuk Kiai Said Akil Siroj dan Gus Yahya yaitu di 337. Ini adalah hasil dari proses penghitungan suara pemilihan Ketua Umum PBNU periode 2021 hingga 2026. Dan terlihat di sini yang unggul adalah Gus Yahya Holil Stakuf yaitu 337 suara. Dan tentunya pemirsa, Ketua Umum PBNU yang terpilih ini akan mengemban amanah selama 5 tahun ke depan yang juga bertepatan dengan beralihnya masa NU dari 1 abad menuju ke 2 abad. Karena kalau kita lihat Nahdlatul Ulama sendiri ini kan lahir dari tahun 1926 atau yang akan berusia 100 tahun alias 1 abad pada 2026 nanti. Dan tentunya kepengurusan PBNU yang dihasilkan dari Muktamar kali inilah yang akan menyiapkan sekaligus mengantarkan organisasi mengarungi kencangnya dinamika di abad kedua usia Nahdlatul Ulama. Untuk dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sendiri yang sudah terpilih tentunya akan diamanahi memimpin Nahdlatul Ulama 5 tahun ke depan. Dan tantangannya pasti jauh lebih berat karena bukan hanya saja harus tekun merawat, mengelola dan juga menjaga internal dari Nahdlatul Ulama itu sendiri, namun juga agar tidak mudah terseret dalam sengketa politik praktis atau politik yang berorientasi kekuasaan. Sekali lagi kami laporkan bahwa perolehan suara pemilihan Ketua Umum PBNU yaitu Kiai Haji Said Akil Siroj dengan 210 suara, kemudian Kiai Haji Yahya Holil Stakuf yaitu 337 suara. Dan Ketua Umum PBNU terpilih adalah Kiai Haji Yahya Holil Stakuf dengan 337 suara. Saya akan bacakan kembali sekilas profil singkat tentang Gus Yahya. Gus Yahya Holil Stakuf ini adalah ketua dari Tanfiziah Pengurus Wilayah NU Jawa Timur sekaligus Khotif Am PBNU. Dan Gus Yahya ini lahir pada 16 Februari 1966 dan merupakan tokoh Nahdlatul Ulama dari Kota Rembang, Jawa Timur. Gus Yahya sendiri juga mengasuh pondok pesantren Rodatul Tholibin di Rembang. Dan berdasarkan jika kita lihat dari silsilah keluarga beliau ini tumbuh di lingkungan yang dekat sekali dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Ayah beliau adalah tokoh NU yang disegani bernama Kiai Haji Holil Bisri. Bersama dengan Gus Dur, kemudian Kiai Haji Holil Bisri ini adalah pendiri dari Partai Kebangkitan Bangsa atau yang kita kenal dengan PKB. Dan Gus Yahya juga keponakan dari ulama karismatik dari Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Mustafa Bisri atau biasa disapa dengan Gus Mus. Sedangkan adik beliau yaitu Yakut Holil Komas adalah Menteri Agama Republik Indonesia saat ini. Jadi suara terbanyak adalah Gus Yahya. Baik. Ini kemenangan NU dan kita bersama. Sudah. Oke. Baik, para muktamirin mohon bisa duduk di tempat masing-masing.
kita ingin menetapkan hasil rapat pleno terakhir. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana jalannya proses hasil penghitungan suara saat ini langsung dari lokasi muktamar, yaitu ada Lis Pratiwi. Lis, bisa Anda gambarkan bagaimana suasana seperti saat ini di sana? Ya, Eva, saat ini baru saja pemilihan Ketua Umum PBNU periode 2021-2026 selesai dilaksanakan dan sudah keluar hasilnya bahwa Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang merupakan Khatib Am PBNU terpilih sebagai Ketua Umum PBNU periode baru usai mendapat raihan suara tertinggi. Saat ini terlihat di belakang kami memang situasinya masih cukup ramai mengingat memang perolehan suara atau perhitungan suara ini baru saja selesai dilakukan. Terlihat kedua kandidat, baik itu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf maupun Kiai Haji Said Agil Siroj ini berada di lokasi. Kemudian saat ini sambutan atau pemberian keterangan dari Ketua Steering Committee MNU ini juga tengah dilakukan. Tercatat bahwa dalam perolehan suara putaran kedua ini, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ini mendapat total 337 suara. Raihan ini pun unggul jika dibandingkan Kiai Haji Said Agil Siroj yang mendapatkan 110 suara. Sementara itu, 1 suara terhitung batal, sehingga dengan demikian dari hasil aturan tata tertib Muktamar 34 NU ini bahwa siapapun yang memperoleh suara tertinggi dalam pemungutan suara putaran kedua maka otomatis terpilih sebagai Ketua Umum PBNU periode 2021-2026. Sementara itu kita lihat memang di lokasi ini juga cukup banyak muktamirin maksud kami atau peserta muktamar, dan di luar dari area gedung serbaguna Universitas Lampung ini simpatisan dari kedua kubu atau para kandidat yang datang untuk menyaksikan Dan sekaligus menyiapkan 100 tahun NU yang kedua. Oleh karena itu mudah-mudahan ini semua menjadi bukti kepada kita akan kecintaan kita semua terhadap Nahdlatul Ulama. Yang kedua, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh panitia yang sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Termasuk tempat yang dimanfaatkan ini, yaitu Unila maupun UIN maupun Malhayati dan Pondok Pesantren Darus Saadah serta seluruh TNI dan Polri yang sekali lagi Pemda Provinsi Lampung, kabupaten kota yang ada di Lampung sekali lagi sungguh sangat luar biasa. Termasuk juga kawan-kawan media yang sungguh sangat luar biasa untuk memberitakan apa yang telah terjadi perkembangan di muktamar ini. Ujungnya sekali lagi, the future is yours. Masa depan NU ada di tempat panjenengan semua. Ada di tempat panjenengan semua. Oleh karena itu mari sama-sama kita kawal NU ini ke depan menuju 100 tahun NU yang kedua dengan baik, dengan rukun, dan itulah sekali lagi kekuatan yang ada di NU itu. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan tentu selamat dan terima kasih kepada Yai Said yang telah berbakti mengabdikan diri beliau untuk membesarkan NU. Mudah-mudahan Yai Said dan seluruh PBNU yang telah berbakti itu dijadikan amalnya sebagai amal soleh, menjadi bekal untuk kebaikan beliau, bekal kebaikan kita semua. Dan tentu kepada Gus Yahya kami mengucapkan selamat kepada Gus Yahya. Mudah-mudahan di tangan beliau lah, di tangan Gus Yahya, masa depan NU itu. Oleh karena itu ayo sama-sama bergandengan tangan mengantarkan Gus Yahya agar NU lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Itu pengantar. Sekali lagi mohon maaf saya agak terharu betul melihat suasana yang sungguh sangat luar biasa meskipun ada perbedaan-perbedaan pandangan. Dengan demikian, pada hari ini, Jumat tanggal 19 Jumadil Ula 1443 Hijriah, bertepatan dengan 24 Desember 2021,
telah dilaksanakan sidang pleno keempat Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Universitas Lampung dengan agenda pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2021-2026. Setelah melakukan pemungutan dan penghitungan suara peserta muktamar yang memiliki hak pilih untuk calon Ketua Umum diperoleh hasil sebagai berikut. Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj mendapatkan 210 suara dan Kiai Haji Yahya Khalil Saquf mendapatkan 337 suara. Dan sesuai dengan pasal 28 ayat 2 tata tertib Muktamar ke-34, maka Kiai Haji Yahya Khalil Saquf ditetapkan sebagai Ketua PBNU masa khidmat 2021. Pimpinan sidang Muhammad Nuh Yazakir, Asroni Am, Muhammad Umri, dan Haji Juhadi. Al-Fatihah. Sesuai dengan pasal 26 tata tertib, maka kami sampaikan dan insya Allah tidak ada yang berkeberatan yang sebagai midformatur yang akan menyusun kepengurusan PBNU 2021-2026, yaitu dari wilayah Barat, Lampung, yang mewakili yaitu Prof. Mukri, beliau ada di sebelah kanan, mohon bisa berdiri, yaitu sebagai Ketua PBNU Lampung, sekaligus Rektor UIN, sekaligus juga Ketua Panitia Daerah. Saya lupa menyebut terima kasih banyak kepada Panitia Daerah. Yang kedua dari Barat yaitu Ketua PBNU Kalsel, Kalimantan Selatan. Yang dari Tengah yaitu Sulawesi Utara, yaitu Bapak Ulyas Taha. Dan dari NTB, monggo panjenengan berdiri. Ini Pak Ilyas Toha. Terus dari NTB Profesor Masnun, yaitu Rektor UIN Mataram. Yang dari Timur yaitu NTT, Ketua PWNU NTT. Dan yang dari Maluku Utara yaitu Bapak Sarbin Sahih. Ini yang akan menjadi midformatur yang sekaligus punya tugas menyusun kepengurusan PBNU 2021-2026 dan sesuai dengan pasal 26 diberi waktu 1 bulan. 1 bulan harus selesai. Mengapa 1 bulan? Untuk menunjukkan harus segera kita kerja keras untuk membesarkan NU. Demikian sekali lagi, kita semua berterima kasih kepada siapapun yang ikut mensukseskan acara Muktamar ke-34 ini. Dengan demikian sekali lagi kita sahkan midformatur yang sudah saya sampaikan tadi. Dan dengan demikian bisa kita akhiri penutupan sidang yang pleno yang keempat. Dan sekali lagi mohon maaf kalau ada segala macam kekhilafan dan terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Pengumuman setelah ini kita akan segera mempersiapkan kegiatan penutupan Muktamar yang ke-34 bertempat di Universitas Islam Negeri, didahului dengan sholat. Dan pemirsa, baru saja kita simak pernyataan dari Muhammad Nuh selaku Ketua Pleno Muktamar NU ke-34 yang sudah menghasilkan dari Muktamar ke-34 ini adalah Ketua Umum PBNU periode 2021 hingga 2026, yaitu dengan Ketua Umum PBNU terpilih adalah Gus Yahya
atau Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Tentunya kita ucapkan selamat kepada Gus Yahya atas amanah yang diemban selama 5 tahun ke depan. Dan nantinya juga akan ada proses penutupan dari Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama ini. Tadi juga disampaikan bahwa proses kepengurusan ini akan dipersiapkan selama 1 bulan, dan setelah itu para pengurus dari PBNU yang baru periode 2021 hingga 2026 harus bekerja keras untuk 5 tahun ke depan. Karena kita ketahui bersama bahwa tantangan kencangnya arus dinamika di abad kedua usia Nahdlatul Ulama tentu bukanlah hal yang mudah. Dan Ketua Umum PBNU yang terpilih yaitu Gus Yahya ini akan diamanahi tentunya untuk memimpin NU 5 tahun ke depan. Tantangannya juga jauh lebih berat, tidak saja hanya harus tekun merawat, mengelola dan juga menjaga internal dari Nahdlatul Ulama agar tidak mudah untuk terseret dalam sengketa politik praktis ataupun juga politik yang berorientasi kekuasaan. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.